Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat sore, ataupun malam, dimanapun dan kapanpun kalian menonton podcast ini. Halo sobatku, selamat datang di podcast Kelompok B Angkatan 1, Latsar CPNS Badan Karantina Indonesia tahun 2025. Podcast ini adalah tempat kita ngobrol santai tapi bermakna seputar cinta tanah air, wawasan kebangsaan, dan semangat bela negara. Sebelum itu, saya di sini tidak sendirian. Saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Saudari Gusnanda Mauri Akwana. Baik, perkenalkan nama saya Gusnanda Mauri Akauna, bisa dipanggil Mauri. Sekarang saya sedang bertugas di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan. Kemudian ada Mas Muhammad Mauludin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauludin, biasa dipanggil Maulud. Saya dari BKHIT Jawa Timur. Selanjutnya Mbak Nabila Evanteriskia Nureta. Terima kasih Kak Syarifah. Perkenalkan nama saya Nabila Evanteriskia Nureta. Saya saat ini penempatan di UPT BKHIT Kalimantan Barat. Kemudian Mbak Wahyuning Dwi Novitasari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyuning Dwi Novitasari, biasa dipanggil Novi. Saya dari penempatan BKHIT Jawa Timur. Salam kenal semuanya. Terakhir, saya sendiri Syarifah Duti Alawiyah dari BKHIT Jambi. Di sini saya akan memandu obrolan santai kita pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Baik, berbicara mengenai tema yang sudah saya sebutkan tadi, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan itu? Dari teman-teman, silakan satu orang menyampaikan pendapatnya mengenai ini. Baik Mbak Syarifah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apa sih sebenarnya wawasan kebangsaan itu? Jadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai warga negara dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang perbuatan ini dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini disebut sebagai 4 konsensus dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, kita melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, dan satu kesatuan tujuan. Walaupun secara background kita berbeda-beda dari suku, agama, dan juga budaya. Nah, apa sih contohnya dari wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan bisa kita contohkan, kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, misalnya kita menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, dan bangga menjadi warga negara Indonesia itu sendiri. Mungkin seperti itu Mbak Syarifah. Makna wawasan kebangsaan itu ternyata luas banget ya Mbak Novi. Tapi kenapa sih penting punya wawasan kebangsaan di zaman sekarang? Ada yang bisa ngasih pendapat? Oke, mungkin saya yang jawab, Mbak Syarifah. Untuk Oke, silakan. kenapa penting wawasan kebangsaan untuk kita ketahui? Menurut saya itu penting banget. Di era digital seperti sekarang, informasi itu gampang banget. Dapat juga banyak menyebar hoak, ujaran kebencian, bahkan radikal yang bisa memecah belah. Dengan wawasan kebangsaan, kita bisa lebih bijak memfilter dalam pikiran dan tetap punya rasa cinta tanah air. Dan jangan sampai kita jadi generasi yang apatis atau bahkan anti terhadap bangsa kita sendiri. Betul banget Kak. Maulud ya, Bang Maulud. Oke, terus ngomong-ngomong wawasan kebangsaan ini tentunya pasti terkait ya dengan semangat bela negara. Nah, terus apa sih bentuk nyata dari bela negara bagi kita sebagai generasi muda seperti yang tadi sebelumnya sudah disinggung oleh Mas Mauludin ya? Baik Kak Siapa coba Syarifah. Mbak Nabila bisa ngasih pandangannya? Baik Kak Syarifah, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Apa bentuk nyata dari bela negara bagi kita sebagai generasi muda? Nah, ini kita sering disalahpahami ya Kak. Bela negara itu bukan cuma tentang angkat senjata,
Di zaman sekarang, bela negara adalah tentang bagaimana kita menjaga dan merawat negeri ini dari segala bentuk ancaman, baik yang tampak maupun tidak tampak. Nah, cinta tanah air adalah dasar dari semua nilai bela negara. Tapi bagaimana cara kita menunjukkannya? Nah, kita bisa mulai dari hal sederhana seperti menggunakan produk lokal, menjaga lingkungan, kita juga bisa menghormati simbol negara, kita juga bisa ikut serta dalam pembangunan. Cinta tanah air bukan hanya sekedar kata ya kak, tapi aksi nyata. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalilah negerimu dan kau akan mencintainya sepenuh hati. Luar biasa. Ternyata upaya bela negara itu sederhana ya, mudah untuk kita terapkan dan implementasikan di kehidupan sehari-hari. Itu tadi kan salah satu contohnya yang dibilang oleh Mbak Nabila adalah cinta tanah air. Sementara itu kan ada beberapa nilai-nilai dasar lain bela negara yang mungkin bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menambahkan mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Silakan, Mbak Novi ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Syarifah. Saya akan melanjutkan yaitu poin kedua dari bela negara, yaitu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus sadar bahwa Indonesia itu bukan hanya tempat di mana kita tinggal, tapi tentang identitas, peran, dan juga tanggung jawab kita sebagai suatu bangsa. Dengan sadar berbangsa dan bernegara, kita memahami bahwa kita adalah satu bagian dari keluarga besar yang tidak bisa dipisahkan, yaitu adalah bangsa Indonesia. Ini yang akan mencegah kita dari sikap atau perilaku apatis, intoleransi, dan perpecahan. Karena kita terdiri dari banyak sekali suku dan juga budaya, ini rentan terjadi perpecahan. Tapi ketika warga negara sudah sadar berbangsa dan bernegara, kita akan semakin bersatu untuk mencapai satu tujuan bersama. Sikap sadar berbangsa dan bernegara ini juga penting dimiliki oleh setiap warga negara, terutama di era globalisasi saat ini, karena arus komunikasi, arus perputaran informasi dari luar itu sangat tinggi, sehingga kita harus membentengi diri kita dengan kesadaran penuh dalam berbangsa dan bernegara, agar kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa Indonesia. Mungkin seperti itu dari saya. Baik, bagus sekali. Mbak Novi, selanjutnya ada yang mau menambahkan mungkin tentang nilai dasar bela negara ini? Silakan. Oke, untuk nilai-nilai negara, untuk saya jelaskan di Pancasila sebagai ideologi kita ya. Jadi Pancasila itu fondasi moral dan ideologi kita di tengah gempuran ideologi asing dan arus globalisasi. Kesetiaan terhadap Pancasila adalah bentuk bela negara yang paling penting. Jadi nilai-nilai Pancasila serta keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan ketuhanan adalah kompas moral kita sebagai warga negara. Untuk menjunjung tinggi nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah wujud bela negara yang paling hakiki. Itu Mbak Sarah. Oke, terima kasih Mas Mauludin. Tadi sudah ada 3 poin yang kita bisa ambil, ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir tadi adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Ada lagi yang mau menambahkan mengenai nilai dasar bela negara ini? Saya ingin menambahkan Kak Syarifah, untuk nilai yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban bukan berarti harus berjuang di medan perang, Kak. Kadang rela menunda kepentingan pribadi demi kepentingan bersama juga termasuk dalam bentuk pengorbanan. Contoh kecil seperti ikut gotong royong, menghindari korupsi waktu dan uang, atau bahkan rela mengoreksi kesalahan sistem yang kita lihat. Bukan karena benci, tapi karena cinta. Semuanya adalah bagian dari pengorbanan demi negeri ini.
Ada yang mau menambahkan lagi? Baik, mungkin saya akan lanjutkan untuk menjelaskan nilai bela negara yang terakhir ya, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, untuk kemampuan bela negara ini adalah salah satu nilai dasar dari bela negara yang mencakup kesiapan fisik dan non-fisik. Untuk fisik meliputi kesehatan jasmani dan mental, sedangkan yang non-fisik itu mencakup etika, etiket, moral, serta penghormatan terhadap kearifan lokal. Nah, dengan memiliki kemampuan ini, kita secara sadar dan ikhlas menjaga serta merawat negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman gitu. Sebagai ASN, pelajar, guru, petani atau siapapun itu, kita punya peran dan kompetensi masing-masing gitu. Jadi menjadi ahli di bidang sendiri, jujur, profesional dan berintegritas itu adalah bentuk kesiapan bela negara. Bela negara ini ternyata tidak sulit untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Tetapi meskipun demikian, apa ya tantangan terbesar dalam menumbuhkan semangat bela negara? Baik, untuk tantangannya itu sendiri sebenarnya cukup banyak ya, mulai dari sikap apatis dari generasi muda kita saat ini, kemudian pengaruh dari budaya asing yang tidak tersaring, hingga kurangnya edukasi mengenai nasionalisme di sekolah sampai di kampus. Makanya kita harus mulai dulu nih dari diri sendiri. Kita tanamkan rasa cinta pada Indonesia, pahami dulu tentang sejarah bangsa, dan ajak juga teman-teman yang lain untuk sama-sama peduli. Karena sebenarnya perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil gitu. Betul sekali Mbak Mauri. Nah sobatku, sepertinya sudah sangat luar biasa apa yang dibahas oleh rekan-rekan saya tadi mengenai wawasan kebangsaan dan 5 nilai dasar bela negara. Yang sudah kita bahas tadi bukan hanya sekedar teori ya, melainkan apa yang telah kita pahami tadi adalah sebagai sikap hidup kita semua tanpa terkecuali. Kita memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam menjaga dan merawat Indonesia. Mari kita mulai menanamkan semangat bela negara mulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil dan dari sekarang. Karena membela negara bukan soal siapa kita, tapi apa yang kita lakukan untuk negeri ini. Baik, sekian, terima kasih teman-teman semua telah mendengarkan. Jangan lupa bagikan podcast ini jika kamu merasa terinspirasi. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.